Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film All the Boys Love Mandy Lane yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana sebuah sekolah di negara Texas. Di sekolah itu terdapat seorang gadis yang sangat cantik bernama Mandy Lane. Dia merupakan satu-satunya gadis yang paling cantik di sekolahnya. Karena kecantikannya itu banyak sekali laki-laki yang sering mengajaknya berpacaran. Akan tetapi, Mandy selalu menolak setiap laki-laki yang mencoba untuk mendekatinya. Ia memiliki seorang sahabat pria bernama Emmett. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak mereka masih kecil. Setelah jam sekolah selesai, Mandy dan Emmett pun segera pulang bersama. Dalam perjalanan, teman mereka yang bernama Dylan mengundang Mandy dan Emmett untuk datang ke pestanya. Mandy dan Emmett pun setuju untuk datang ke pesta tersebut. Di pesta itu, Dylan terus berusaha untuk mendekati Mandy. Dia memang sengaja mengundang Mandy ke pestanya karena dia ingin lebih dekat dengan Mandy. Akan tetapi, Mandy terlihat sangat tidak nyaman ketika berada di dekat Dylan. Mengetahui hal itu, Emmett pun langsung melakukan sesuatu untuk menjauhkan Dylan dari Mandy. Akibatnya, Dylan pun menjadi marah pada Emmett dan mereka berdua hampir saja terlibat pertengkaran. Setelah itu, Emmett pun nongkrong di atas atap rumah Dylan. Tak berselang lama, Dylan datang untuk menemuinya. Di sana Dylan mengatakan bahwa dia tahu jika Emmett juga menyukai Mandy. Dylan pun mengajak Emmett untuk bersaing dalam mendapatkan hati dari Mandy. Kemudian Emmett memiliki ide untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hati dari Mandy. Emmett mengajak Dylan untuk melompat ke kolam renang dari atap rumah Dylan. Dylan yang saat itu sedang mabuk berat langsung menyanggupi tantangan tersebut. Kemudian mereka pun mulai bersiap-siap dan saat akan melompat, hanya Dylan saja yang melompat sedangkan Emmett tidak ikut melompat. Sayangnya, aksi lompat yang dilakukan oleh Dylan malah membuatnya tewas seketika. Dari bawah, Mandy menatap Emmett seakan-akan menuduh Emmett yang telah membunuh Dylan. 9 bulan kemudian, kini Mandy tidak lagi bersahabat dengan Emmett. Sejak kematian Dylan, Mandy mulai sadar bahwa bersahabat dengan Emmett adalah pilihan yang buruk dikarenakan sifat Emmett yang sangat aneh. Saat ini, Mandy telah berteman dengan siswa populer di sekolahnya yaitu Chloe dan juga Marlin. Setelah pelajaran olahraga selesai, Chloe dan Marlin mengajak Mandy untuk ikut berlibur ke rumah teman mereka yang bernama Red. Selain mereka berempat, ada 2 teman Red yang akan ikut bernama Jake dan Bert. Kemudian Mandy pun langsung setuju untuk ikut bersama mereka. Dia segera pulang ke rumah untuk mengemasi barang bawaannya serta meminta izin pada bibinya. Sejak masih kecil, Mandy telah tinggal bersama bibinya karena orang tua Mandy telah meninggal akibat kecelakaan. Setelah mendapatkan izin, keesokan paginya Mandy pun segera berkumpul dengan teman-temannya yang lain dan segera berangkat menuju ke rumah Red. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun tiba di rumah Red. Sebenarnya rumah itu merupakan rumah masa kecil Red. Saat ini rumah tersebut dijaga oleh anak buah ayah Red yang bernama Gard. Sesampai di rumah Red, mereka pun berencana untuk berenang di danau. Red, Jake, Bert, Chloe, dan Marlin akan pergi ke danau terlebih dahulu, sedangkan Mandy ingin jogging sebentar. Ketika sedang berjogging, Mandy melihat ada bercak darah di jalan yang mereka lewati tadi. Akan tetapi, dia memutuskan untuk tidak memperdulikannya. Sesampai di danau, Mandy pun langsung ikut berenang bersama dengannya lainnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gard datang dan langsung menembak ke arah danau. Ternyata Gard menembak seekor ular yang berusaha mendekati mereka. Karena hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berhenti berenang setelah mengetahui bahwa danau itu tidak aman untuk mereka. Di malam harinya, mereka mulai bermain permainan Truth or Dare. Ketika giliran Mandy, Mandy pun memilih tantangan. Kemudian Chloe menantang Mandy untuk mengajak Gard minum-minum bersama mereka. Mandy pun segera pergi untuk menemui Gard di pondoknya. Mandy mencoba mengajak Gard untuk masuk ke dalam rumah Red untuk melakukan minum-minum sejenak. Akan tetapi Gard langsung menolaknya karena dia hanya ditugaskan untuk berjaga di luar saja. Mendengar hal itu, Mandy pun kembali masuk ke dalam rumah. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan permainan yang mereka mainkan. Di tengah permainan, Chloe dan Marlin dengan sengaja menghina Jake, dan hal tersebut membuat Jake menjadi sangat marah. Merasa sangat kesal, Jake lebih memilih keluar rumah saja untuk menjernihkan pikiran. Melihat hal itu, Marlin pun merasa bersalah pada Jake dan dia mulai menyalahkan Chloe yang lebih dulu menghina Jake. Setelah itu, Marlin pun pergi menemui Jake di luar. Ternyata Jake sedang berada di kandang sapi. Marlin mencoba untuk menghibur Jake dengan mengajaknya untuk melakukan mantap-mantap. Namun setelah Jake merasa puas, Jake malah meninggalkan Marlin sendirian di tempat itu.
Setelah Jake pergi, Marlin didatangi oleh sosok misterius dan sosok tersebut tak segan-segan untuk membunuh Marlin di tempat. Kembali lagi ke Mandy dan yang lainnya. Tak berselang lama, Jake pun kembali ke rumah Red. Ketika berada di ruang tamu, Jake, Red, dan Bart terus menatap Mandy dengan tatapan mesum. Tak berselang lama, tiba-tiba saja listrik yang ada di rumah itu mendadak padam. Bart pun terpaksa keluar untuk menyalakan generator listrik, sedangkan Red pergi menemui Chloe yang sedang berada di lantai 2. Saat Bart dan Red pergi, kesempatan itu kemudian diambil oleh Jake untuk berduaan dengan Mandy. Beberapa kali Jake mengajak Mandy untuk melakukan mantap-mantap, namun hal itu ditolak oleh Mandy. Lalu Jake mengatakan bahwa dialah yang mematikan listrik di rumah tersebut. Mandy pun langsung membentaknya dan memintanya untuk menyalakan listriknya lagi. Setelah semuanya berkumpul di ruang tamu, Jake mengajak mereka untuk berenang lagi di danau. Karena tidak ada yang mau ikut, Jake pun berangkat ke danau dengan menggunakan mobil dan membawa senjata sambil berkeliling mencari keberadaan Marlin yang sejak tadi tidak terlihat batang hidungnya. Sesampai di danau, Jake melihat Marlin sedang duduk. Ketika mendekati Marlin, Jake sangat terkejut karena ternyata Marlin telah meninggal di tempat. Tak berselang lama, Jake didorong ke danau oleh sosok psikopat yang telah membunuh Marlin. Sosok psikopat itu langsung menembak Jake tepat di kepalanya hingga Jake pun meninggal dunia. Suara tembakan yang dilesatkan oleh psikopat itu sangatlah nyaring hingga terdengar oleh Chloe. Chloe pun merasa bahwa suara itu berasal dari Jake. Hal tersebut membuat Chloe menjadi sangat khawatir pada Jake dan Marlin. Kemudian Guard pun datang ke rumah Red karena dia juga mendengar suara tembakan tersebut. Dia mengira bahwa Red dan teman-temannya sedang bermain senjata. Guard langsung menceramai mereka agar tidak bermain senjata karena Guard tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Jika Guard mendengar suara tembakan lagi, dia mengancam akan menelpon ayah Red untuk memberitahukan hal itu. Kemudian Mandy, Chloe, Red, dan Bart memutuskan untuk menunggu Jake dan Marlin di teras depan rumah. You okay? Saat sedang asik nongkrong, sosok misterius mulai melempari mereka dengan kembang api. Hal itu pun membuat Bart menjadi kesal dan langsung mengajar orang aneh tersebut. Setelah cukup jauh berlari, sosok tersebut akhirnya menghentikan mobilnya. Ternyata sosok itu adalah Emmett. Mengetahui hal itu, Bart pun menjadi sangat bingung dan kesal mengapa Emmett melakukan hal itu pada mereka. Kemudian Emmett mengaku bahwa dia adalah psikopat yang telah membunuh Jake dan Marlin. Lalu terjadilah aksi pertarungan antara Bart dan Emmett. Sayangnya dalam pertarungan itu Bart berhasil dibunuh oleh Emmett. Kemungkinan besar Emmett melakukan serangkaian pembunuhan itu dikarenakan dia cemburu pada mereka yang saat ini menjadi teman dari Mandy. Sementara itu, Guard berencana untuk menelpon orang tua Red. Namun hal itu dicegah oleh Mandy. Karena tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka, Guard memilih untuk bermalam bersama mereka. How about teenage boys? Yeah, them too. Keesokan paginya, Guard yang masih terbangun mendengar suara radio dari lantai 2. Dengan cepat dia pun memeriksa ada apa sebenarnya di lantai 2. Ketika Guard pergi ke lantai 2, tiba-tiba saja Emmett masuk ke rumah Red dan mulai mendekati Mandy yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Guard pun kembali dan dia melihat ada darah di rambut Mandy. Dari sini, Guard pun mulai merasa cemas karena sosok psikopat itu kembali meneror mereka. Mandy dan Guard segera membangunkan Chloe dan Red yang sedang tertidur. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berniat untuk pergi dari tempat itu. Saat Guard membuka pintu rumah, tiba-tiba saja dia ditembak oleh Emmett yang merupakan sosok psikopat tersebut. Guard meminta mereka untuk segera pergi ke mobil terlebih dahulu. Akan tetapi, Mandy menolak untuk pergi meninggalkan Guard. Dengan cepat, Chloe dan Red pun segera berlari menuju mobil. Ketika sampai di mobil, Red dan Chloe terkejut melihat mayat dari Jake dan Marlin. Lalu tiba-tiba saja Emmett menembak Red hingga dia pun meninggal. Chloe yang ketakutan memutuskan untuk berlari menjauhi Emmett. Dari belakang, Emmett mengambil kunci mobil yang ada di kantong Red dan mulai mengejar Chloe dengan menggunakan mobil itu. Chloe pun terus berlari hingga dia hampir sampai ke rumah Red. Kemudian Chloe melihat Mandy yang sudah berada di luar. Dengan cepat dia pun berlari menuju Mandy dan hal yang tak terduga pun mulai terjadi. Mandy yang saat itu sedang membawa pisau malah menusuk Chloe tepat di jantungnya. Hal itu pun membuat Chloe tak bisa berkutik dan lama-kelamaan dia meninggal akibat kehabisan darah.
Lalu terungkaplah bahwa ternyata Mandy dan Emmett ini telah bekerja sama untuk membunuh Chloe, Marlene, Red, Jake, dan Bert. Alasan mengapa Mandy tega membunuh mereka adalah karena Mandy sudah muak terus-terusan digoda dan diperlakukan istimewa hanya karena kecantikannya saja. Sejak kecil, Mandy dan Emmett merupakan anak-anak buangan yang sering dibully. Ketika beranjak remaja, Mandy tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Semua orang pun tiba-tiba saja menjadi baik padanya hanya karena kecantikan Mandy. Mandy tahu jika semua orang yang berteman dengannya hanya karena fisiknya saja, bukan dari ketulusan hati mereka. Lama-kelamaan hal itu membuat Mandy menjadi kesal dan dia pun bersekongkol dengan sahabatnya yaitu Emmett untuk membunuh mereka semua. Selama ini Mandy dan Emmett memang sengaja pura-pura bermusuhan agar Mandy bisa lebih dekat dengan Chloe dan yang lainnya. Mengapa harus Chloe, Marlene, Red, Jake, dan Bert yang menjadi korbannya? Ini dikarenakan mereka adalah sahabat dari Dylan. Setelah Dylan meninggal, mereka mengajak Mandy untuk menjadi teman mereka. Alasan mengapa mereka mengajak Mandy berteman adalah karena Mandy adalah gadis yang cantik. Selain itu, Bert, Jake, serta Red sedang berlomba-lomba ingin menjadikan Mandy sebagai pacar mereka. Tentu saja Mandy mengetahui hal itu dan itulah sebabnya dia ingin membunuh mereka. Kemungkinan besar juga Mandy juga terlibat dalam kasus kematian Dylan sebelumnya bersama dengan Emmett. Setelah melakukan serangkaian pembunuhan itu, Emmett dan Mandy berniat untuk bunuh diri bersama dengan meminum racun. Sebelum melakukannya, Mandy membisikkan sesuatu pada Emmett. Sepertinya Mandy mengatakan bahwa dia tahu jika Emmett menyukainya dan Emmett ingin memiliki Mandy secara seutuhnya. Maka dari itu, Emmett mengajak Mandy untuk bunuh diri agar Mandy tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali Emmett. Lalu Mandy pun mengungkapkan bahwa dia tidak ingin bunuh diri bersama Emmett. Dia menganggap bahwa Emmett sama saja seperti orang-orang lain yang terobsesi pada kecantikan Mandy. Hal itu pun membuat Emmett menjadi marah besar dan berusaha untuk menembak Mandy. Tiba-tiba saja Gar pun muncul dan langsung menembak Emmett. Saat Gar ingin membunuh Emmett, Emmett langsung menusuknya dengan pisau. Setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Mandy dan Emmett. Lalu Emmett dan Mandy jatuh ke dalam sebuah lubang dan di sanalah terjadi pertarungan antara Mandy dan Emmett. Emmett hanya ingin menjadi pacar dari Mandy, namun Mandy tidak mau hal itu terjadi karena dia tidak memiliki rasa suka terhadap Emmett. Singkat cerita saja, Mandy pun berhasil membunuh Emmett. Setelah membunuh Emmett, Mandy kembali ke tempat Gar untuk segera menolongnya. Melihat Mandy menolongnya, Gar pun menganggap Mandy sebagai pahlawan yang telah berhasil menyelamatkan nyawanya. Lalu mengapa Mandy tidak membunuh Guard? Ini dikarenakan Mandy menyukai Guard. Selama Mandy berada di dekat Guard, dia menyadari bahwa Guard tidak hanya memandang kecantikan fisiknya. Guard selalu bersikap sopan padanya dan tidak pernah mengambil kesempatan untuk melecehkan Mandy saat berdua dengannya. Guard juga tidak berusaha untuk mendekati Mandy seperti pria-pria lainnya yang saat ingin menjadikan Mandy sebagai pacar mereka. Hal itulah yang membuat Mandy jatuh cinta pada Guard. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa Mandy dan Gar tak lama lagi akan berpacaran. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.